Berjumpa kembali dengan saya Pera Yulia Hafid, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Desi Nilawati. Beliau merupakan guru di TK Dharma Bunda Sungayang yang akan saya lakukan observasi kelas di kelas Bu Desi nantinya. Assalamualaikum Bu Desi. Salam Bu Pera. Apa kabar hari ini Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah baik ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi nih Bu. Sebelumnya, sebelum nanti kita melakukan observasi di lokal Ibu Desi ya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi atau observasi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Nah, kita melakukan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal setelah nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu nantinya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuannya. Kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa Ibu? Baiklah Bu Pera, saya Bu Desi, guru kelompok B1 akan menentukan tujuan pembelajaran. Kami di sini kan mengambil proyek P5. Tujuannya untuk mengembangkan kreativitas anak yang akan dilakukan melalui proyek P5 dengan memanfaatkan barang bekas, khususnya plastik atau botol bekas yang ada di sekitar lingkungan anak atau di sekitar lingkungan sekolah yang ada di sini. Oke, baik. Berarti Sehingga bisa membuat suatu karya yang berkualitas. Oh iya, baik. Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu untuk mengasah kreativitas anak-anak ya Bu, dengan mengolah kembali, memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang ada di sekitar sekolah. Nah, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran tersebut? Baiklah Bu Pera, area pengembangan yang hendak dikembangkan adalah keterampilan pengetahuan anak mencakupi kreativitas anak. Di sini anak akan membuat dari botol bekas yang ada di sekitar lingkungannya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti membuat celengan, membuat tempat pensil yang bisa dimanfaatkan untuk sehari-hari. Oke, baik. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas Ibu mengenai proyek yang akan Ibu laksanakan bersama anak, yaitu mencakup tentang metode pembelajarannya, strateginya, maupun model pembelajarannya. Di sini dalam P5 pemanfaatan barang bekas yaitu botol plastik, di sini kami akan rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Di sini anak akan membuat sesuatu karya sehingga dia bisa emosinya keluar. Ada yang membuat seperti kelinci, botol tempat pensil dari kelinci, sehingga ada yang bentuknya kelincinya lagi marah atau lagi senyum. Di sini bisa kita melihat emosi sosial emosional anak di sini. Oke, berarti dengan melaksanakan kegiatan tersebut kita juga melatih sosial emosional anak. Selain kreativitas, mereka juga berusaha untuk berkolaborasi juga dengan temannya, berinteraksi sosial dan juga untuk emosinya sendiri ya Bu ya. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut, di hari apa dan kelas berapa? Insya Allah karena sudah melakukan praobservasi, kami akan melakukan secepatnya hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Oke, baik. Oh iya, terkait tentang model pembelajaran dan metodenya bagaimana Ibu? Di sini model pembelajaran yang saya akan ambil yaitu berbasis masalah atau problem based learning, yaitu demonstrasi dan penugasan. Di sini kami akan memakai infokus untuk demonstrasinya, tahapan memperkenalkan barang-barang bekas yang ada di sekitar anak, bukan botol bekas saja, bukan botol plastik saja, tapi semua barang yang bekas. Makanya setelah itu kami khususkan untuk barang bekas yang botol bekas plastik yang akan digunakan untuk membuat celengan atau tempat pensil yang akan dibuat oleh anak. Selanjutnya baru penugasan. Oke, berarti demonstrasi atau penjelasan terhadap anak itu kita melakukan dengan video ya Bu ya. Ya, yang menarik dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak itu kalau menonton kan semangat sekali melihat gambar-gambar yang berwarna. Kalau dari ucapan ibu gurunya monoton, jadi anak itu banyak yang bicara, yang tidak konsentrasi. Jadi dengan demikian anak bisa lebih paham dengan tujuan yang kita sampaikan. Oke, baik. Nanti di hari Senin saya akan datang ke kelas Ibu. Nah,
Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang terakhir, nanti juga dihadirkan oleh pengajar praktik ya Ibu ya. Oke, nah kira-kira setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tersebut? Gambaran atau di sini saya nantinya akan mengenalkan beberapa contoh barang-barang bekas seperti kardus, botol kaca, yang dari botol sirup, botol plastik, semua yang ada yang di sekitar lingkungan anak itu tuh jangan dibuang sembarangan karena akan menimbulkan pencemaran air, kalau dibuang ke sungai, pencemaran udara, kalau dibakar, makanya bisa dimanfaatkan. Kita kenalkan dulu barang-barang bekas. Selanjutnya setelah itu saya akan melakukan demonstrasi kepada anak dengan melalui video-video tadi. Lalu selanjutnya kalau anak udah tahu dengan barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan, dilakukan penugasan kepada anak sehingga menjadi suatu karya yang berkualitas yang bisa dimanfaatkan oleh anak itu sendiri. Oke, jadi sudah tergambar apa yang akan dilaksanakan di kelas nanti ya Bu Desi. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu percakapan kita. Mungkin untuk kedepannya semoga kita sukses selalu di dalam memberikan pembelajaran terbaik untuk anak-anak kita ya Bu Desi. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Baiklah, demikian percakapan pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Desi. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak ibu sehat semuanya? Ada selamat pagi tadi sayang?
banjir bisa, apa lagi? Atau cepat, banjir apa lagi? Siapa yang tahu? Udaranya tidak sehat, apa lagi? Banjir apa lagi? Banyak, banyak. Banyak penyakit. Ibu buang sampahnya gimana? Tempat sampah. Kalau kita buang sembarangan bagaimana? Bau, banyak nyamuk. Menimbulkan pencemaran udara yang bau tadi. Apa lagi? Bau, banyak kecoak, banyak apa lagi? Banyak lalat, banyak nyamuk kalau kita buang sampah. Kalau udah tercemar udaranya, bagaimana akibatnya untuk kita? Gatal. Kenapa kita gatal? Karena buang sampah sembarangan hari. Terus bagaimana kita? Bisa kita sekolah? Kita gatal, kita udah sakit, bisa kita sekolah saya? Oh, ada ibu seperti anak seperti ini. Enggak, jadi buang sampahnya di tempatnya. Ini adalah kita tadi telah diterangkan apa itu pengenalan kita tentang sampah, mengolah sampah menjadi barang yang berkualitas. Selesainya. Nah, selanjutnya tahap kontekstualisasi. Di sini anak-anak melakukan dan melakukan pengamatan terhadap grafik yang akan dibuat dan jelaskan dulu. Yang pertama, aktivitas yang pertama mengamati demonstrasi dulu. Anak kita demonstrasi itu apa? Sebelum kegiatan kita, ibu contohkan dulu. Nanti boleh ibu punya ibu, boleh anak ibu berkreasi sesuai dengan keinginan kemampuan anak-anak ibu. Yang aktivitas kedua menentukan produk kreasi yang akan dibuat. Boleh dari bintang, boleh dari apa lagi? Boleh dari sini, dari apa lagi? Boleh dari kacanya, boleh bebas menentukannya yang selanjutnya siapkan peralatannya. Kita siapkan peralatannya dulu, baru kita buat. Tabung satu, tabung bisu. Dan selanjutnya tahap aksi. Tahap aksi yaitu tahap yang di sini anak-anak memulai berkreasi dengan ide-ide yang telah mereka tetapkan. Ya, aktivitas pertama membuat bola. Kita buat bolanya dulu, sketsanya. Yang kedua kita rakit kreasinya. Yang ketiga kita menyempurnakan produk. Dan yang terakhir kita panen karya atau kita pameran. Hasil kita pajangkan. Nanti dilihat sama ibu guru, dilihat sama mamanya, dilihat sama papanya, kita pajangkan. Itu namanya panen. Alhamdulillah hari ini kita udah selesai. Ibu menerangkan bagaimana tahapan-tahapannya. Yuk, dan kita nyanyi sebentar dulu. Nah, coba ibu dulu yang manis. Judulnya darurat sampah. Judul nyanyi kita ya. Sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Pera Yulia Hafid, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Saya masih ditemani oleh Ibu Desi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Widya Lestari sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum Bu Widya, assalamualaikum Bu Desi. Nah, hari ini apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya.
Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Desi terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu Desi lakukan. Adapun tujuan dari observasi yang akan kita lakukan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kita langsung saja ya Bu Desi. Pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Desi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Langsung jawab Bu Pe? Ya. Alhamdulillah tadi telah dilakukan observasi di kelompok B1, berjalan dengan lancar, anak-anak itu senang dengan kegiatan. Rencana kami kan mengambil mau P5. Proyeknya P5, kami mau mengangkat materinya, pemanfaatkan botol bekas yang ada di lingkungan sekitar anak untuk menjadikan suatu alat yang berkualitas yang bisa dipakai anak saya. Oke, bisa diceritakan kembali Bu Desi tujuan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas, dan berikut juga area pengembangan yang akan dikembangkan Bu Desi. Tadi kami sudah melakukan observasi. Di sini kami melakukan melihat keadaan lingkungan yang ada sampah, jadi anak itu tahu sampah mana yang bisa diolah, yang bisa dimanfaatkan oleh anak sehingga menjadi suatu yang bermanfaat yang bisa digunakan oleh anak untuk sehari-harinya. Selanjutnya tadi kami juga pengembangan, yaitu pengembangan keterampilan kreativitas anak dalam melakukan kegiatan untuk memanfaatkan botol bekas plastik yang akan digunakan untuk media membuat kotak tempat pensil. Jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Juga ditambah dengan kreativitas kreasi anak itu sendiri. Oke. Nah, menurut Bu Desi, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat mencapai perkembangan yang Ibu tuju terhadap perkembangan anak-anak? Apakah sudah dapat mencapai tujuan atau tidak? Tadi alhamdulillah waktu diadakan observasi, anak-anak tuh semangat, sehingga kalau dilakukan kegiatannya anak-anak itu maunya, Bu, kapan apa dilakukan apanya, demonstrasi ya Bu. Tadi kan tahapnya pengenalan. Jadi anak-anak itu sangat bahagia sekali dengan materi yang disampaikan tadi. Oke, jadi dengan materi yang disampaikan tadi, tahapan tujuan yang kita capai sudah sudah tercapai ya Bu. Apakah sudah tercapai dengan baik, efektif, atau bagaimana kira-kira Bu Desi? Alhamdulillah tadi sudah mulai tercapai, tapi ada juga kekurangan-kekurangan. Namanya anak-anak Bu Pera. Oke. Menurut Ibu, apa sih kekurangan dan hambatan-hambatan yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Tadi kami menggabungkan anak kelompok B1, B2, B3 di dalam satu lokal, sehingga hambatannya karena anak itu terlalu ramai, jadi hambatan ada yang bicara sama temannya, kurang konsentrasi karena anak itu konsentrasinya kan pendek. Jadi anak itu butuh konsentrasi yang bagus untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ibu. Oke, baik. Jadi ada beberapa siswa lah yang tidak terlibat dengan main-main dengan temannya yang karena terlalu banyak di dalam lokal. Iya, berarti masih ada anak yang kurang aktif dalam pembelajaran karena rame tadi ya Bu Desi. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi Bu Desi? Kenapa mereka tidak mau terlibat atau kurang aktif Karena terlalu ramai itu mungkin Bu Pera. Dalam satu lokal digabung, 3 lokal digabung jadi satu, melakukan observasi kurang efektif. Oke. Baik, jadi apa rencana pembelajaran Ibu ke depannya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi? Untuk melakukan demonstrasi kegiatan P5 besok, rencananya kami kembali membagi lokal itu per lokal. Jadi prakteknya per lokal masing-masing, sehingga anak yang satu lokal itu bisa dikuasai oleh ibu gurunya. Anak itu ruangannya cukup. Tadi kan karena ruangannya kecil, anak rame, jadi sumpek. Jadi terlalu rame itu makanya berdesakan. Oke, jadi itu rencananya ke depan ya Bu. Jadi untuk menyesuaikan pembelajarannya nanti anak dibagi ke kelompoknya masing-masing supaya sehingga mereka lebih konsen dengan pembelajaran. Oke.
mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding yang kemarin ya Bu Iya, Desi. makasih Bu Vera. Oke, nanti ditunggu nih ceritanya bagaimana realisasi yang direncanakan. Nah, kira-kira kapan Ibu Desi akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Iya. Tadi kami kan melakukan observasi. Rencananya besok kami memulai dengan demonstrasinya. Demonstrasi kegiatan yang akan dilakukan oleh anak tersebut. Oke. Nah, dalam seminggu ini kami melakukan P5 Bu Vera. Oh, jadi karena tadi kelihatan hambatannya langsung insya Allah besok direalisasikan ya Bu. Iya. Oke, bagus sekali Bu Desi. Baik Bu Desi, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi rencanakan bisa terrealisasi. Amin. Makasih Bu Vera. Iya, sama-sama Bu Desi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Widya sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan. Silakan Ibu Widya. Berarti observasinya selesai ya? Oke. Baik, terima kasih Ibu Vera dan Ibu Desi telah melakukan kegiatan pasca observasi ya barusan, berdasarkan observasi pembelajaran yang tadi telah dilakukan. Temanya project P5 ya Bu Desi ya, yang tadi Manfaatkan barang bekas khususnya botol plastik untuk dijadikan kotak pensil Bu. Pemanfaatan bahan bekas untuk membuat karya dari botol plastik. Nah, ya. Oke, sangat luar biasa sekali lah kita kasih hapus dari kegiatan pasca observasi yang telah Ibu lakukan berdua tadi gitu ya. Kalau kami menyimak, alhamdulillah Bu Vera sebagai observer ya atau sebagai supervisornya telah melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan baik, di mana Bu Vera tadi menanyakan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran dari Ibu Desi, dan Bu Desi telah menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatannya adalah pelaksanaan proyek P5 dengan memanfaatkan barang bekas dari plastik ya Bu Desi ya. Kemudian Bu Vera juga menanyakan apa kendala atau yang menjadi hal sehingga kegiatan pembelajaran mungkin tidak terlaksana secara maksimal. Dan tadi Bu Desi juga sudah menjelaskan bahwa kendalanya adalah karena dalam ruangan itu terlalu ramai anak ya. Ada berapa orang tadi Bu Desi? Ada 50 anak dalam satu ruangan. Berarti anak itu dia memang digabung. Oh, memang digabung tadi. Ditayangkan pakai proyektor ya. Jadi kendalanya itu anak terlalu ramai sehingga kegiatan kurang efektif. Dan tadi Bu Vera juga menanyakan apa yang menjadi solusi mungkin dari Ibu Desi atau kedepannya bagaimana, apa rancangan kedepannya sehingga harapannya kegiatan pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tadi Bu Desi juga menjawab untuk membagi kelompok. Membagi kelompok-kelompok ya, mengelompokkan anak-anak ini dan masing-masing kelompok akan dibimbing oleh guru ya, akan dibimbing oleh guru pembimbing masing-masing. Dan kira-kira dari coaching yang telah dilakukan tadi, Ibu Desi merasakan apa yang menjadi permasalahan tadi terselesaikan tidak dengan proses coaching tadi? Menemukan tidak ide-ide kreatif dari Bu Desi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi? Melalui coaching tadi kan terlihat gambaran kesulitan, hambatan, jadi bisa diambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tadi. Sehingga kami berpikir karena terlalu ramai, anak ribut, ada yang bicara, tempat kecil, makanya dibagi kelompoknya jadi kelompok yang kecil. Sehingga bisa dikuasai oleh guru. Ya, berarti ada ya menemukan solusi ya. Ya karena pada prinsipnya ya Bu Vera ya, proses coaching itu kan adalah menggali potensi coaching kita untuk bisa menemukan sendiri ide-ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi sifatnya di sini adalah teman sejawat yang mana mengingatkan atau menggali potensi dari si coach ini supaya bisa menemukan ide, bukan memberi bantuan ya, bukan memberikan bantuan, bukan memberikan ide, ya hanya bertanya. Jadi Bu Vera
hanya mencari kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa menggali potensi Iya. coachingnya gitu. Setelah ditanya ternyata Bu Desi memberikan jawaban untuk Jawaban. solusinya sendiri. Menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Oke, luar biasa, bagus ya. Kalau menurut saya sudah bagus dan ini mungkin tidak mudah ya, proses coaching ini tidak mudah karena kebiasaan kita selalu memberi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh teman kita atau dari murid kita, tapi beriringan dengan latihan mungkin. Jadi pembiasaan latihan, mudah-mudahan ke depannya langkah-langkah ini Bu Vera tidak lupa dan selalu melatih diri untuk bisa menjadi coach yang terbaik bagi teman sejawatnya. Mudah-mudahan bisa terlatih. Ya, bisa terlatih. Oke, mungkin itu dari saya. Bagus, luar biasa. Oke. Ah. Oke, mungkin sekian dulu dialog pasca observasi yang telah dilakukan Bu Desi. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.